Human, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga bahagia. Kalau misalnya kalian memang udah lama banget subscribe, thank you so much. I love you. Oke, kali ini Regina bakal kasih kalian pick a file seperti biasa, pick a card reading tentang pesan dari semesta untukmu. Oke. Regina siapkan 3 file. Yang pertama yaitu filenya Citrine. Yang kedua ada Clear Quartz. File 3 itu ada Tiger Eye. Pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. See you. Hello Citrine. Kayaknya ini yang file 1 ini menyangkut tentang rezeki sama uang ya. Kita lihat apakah kalian ada kesulitan keuangan atau gimana. But we'll see. Di sini ada 3 of Swords. Ada 9 of Pentacles. Ada 3 of Wands. Ada 9 of Wands, ada di Empress. Oke. Oke, aku ngerasa kamu nih sedang disappoint ya. Atau enggak, mungkin kalau nggak sekarang, kemarin-kemarin kamu ngerasa kecewa tentang kehidupan, ngerasa kecewa karena kok bebannya berat banget ya, terutama untuk finance atau terutama untuk pemenuhan diri kamu secara materi kayak gitu ya. Mungkin aja kamu ngerasa kalau gaji kamu tuh nggak cukup, atau mungkin kayak kamu tuh ngerasa kayak belum settle banget nih gitu, belum bisa berdiri banget nih gitu tuh dengan seimbang, dengan stabil gitu secara keuangan, yang akhirnya kamu tuh ngerasa kayak yang sakit hati banget ya gitu tuh. Orang bisa mungkin dapat kerja, atau orang bisa mungkin dapat pemenuhan, tapi kamu belum dapat momennya atau belum dapat waktunya kayak gitu. Kamu tuh nunggu terus, kayak nunggu kapan ini datangnya ya, kapan gimana gitu tuh. Sebenarnya kayak kamu juga udah mencoba untuk be positive, atau gimana caranya otak kamu tuh nggak keganggu dengan ngelihat orang lain mungkin gitu kan, atau nggak keganggu sama pikiran-pikiran negatif yang seolah-olah kayak kamu tuh tersakiti dan kamu tuh paling miskin di dunia misalnya kayak gitu, atau enggak orang yang nggak terpenuhi secara dirinya kayak gitu loh, kayak gitu deh. Dan kamu ngerasa itu, kamu nunggu terus kayak gitu, nunggu terus kayak universe tuh narik kamu kayak gitu, narik kamu dari kondisi kamu yang sekarang gitu kan. Padahal semua itu dijalankan, atau semua itu di journey-nya dibuka itu karena memang kamu mau jadi di Empress. Kamu mau jadi orang yang memang bisa dapetin apa yang kamu mau, bisa dapetin pemenuhannya udah luar biasa penuh gitu loh. Jadi orang gak bakal mungkin ngerasa penuh kalau misalnya seandainya dia gak ngerasa kekurangan dulu. Jadi ibaratnya universe itu mau ngelatih kamu untuk sampai ke arah sana gitu, untuk sampai ke arah pemenuhan diri kamu, benar-benar fulfill banget. Di Empress kan segala ada ya gitu tuh, dari segi karakter dia udah bagus, dari segi kayak dia, walaupun kalau dari segi emosional kadang-kadang masih suka nggak stabil, tapi setidaknya dia tuh bisa jadiin apapun di sekitar dia tuh sumber penghasilan gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Jadi dia bisa ngeliat momennya, ini momennya nih kayak gitu. Bahkan dia bisa ngedobrak gitu, karena kan Empress ini di atasnya Queen ya, di atasnya Queen. Jadi kita punya Queen of Swords yang segitu tegas, yang dia tahu apa yang dia mau, terus kayak dia tuh langsung maju terus ke kesempatannya gitu. Misalnya ada kesempatan depan mata, dia pasti langsung ambil gitu, langsung eksekusi pada saat itu juga. Tapi kalau misalnya ini kan Empress lebih tinggi lagi, otomatis dia punya karakter dari banyak queen dong gitu tuh. Selain dia tujuannya untuk bisa bagi-bagi orang lain juga, mungkin kamu punya keinginan untuk bisa bagi orang yang gak beruntung mungkin kayak gitu ya. Dia punya kayak gitu, terus dia juga tahu cara actionnya kayak apa kayak gitu. Jadi dia tuh nggak mikirin gitu orang lain mau ngomong apa, nggak butuh gitu tuh izinnya orang lain untuk jalanin apa yang ada di otak kamu tuh, nggak butuh kayak gitu. Toh untungnya juga untuk diri kamu sendiri, orang lain bisa apa gitu tuh, maksudnya orang lain cuma ngelarang-larang kamu kayak yang kamu jangan kayak gitu, nanti kamu begini, padahal hidupnya tuh nggak lebih baik dari kamu gitu tuh. Padahal hidupnya tuh kayak gitu-gitu aja, misalnya kayak gitu. Kecuali kalau misalnya memang yang ngasih saran ke kamu itu memang orangnya udah
jago banget di bisnis atau udah jago banget dalam kehidupan gitu, kamu boleh ambil gitu tuh, kamu boleh ambil sarannya, karena pasti dia ngasih saran tuh udah ada prakteknya atau memang udah biasa seperti itu, udah tahu nanganinnya tuh seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya hidup begitu-gitu aja gitu tuh, bahkan kesannya kayak ngelarang kamu untuk ini itu, ngelarang kamu untuk bisa dapetin sumber penghasilan mungkin kayak gitu ya. Misalnya kayak kamu pengen buka project apa kayak gitu, terus dia bilang kayak yang jangan, nanti begini nanti begitu bla bla bla, padahal kan pada saat itu pintu dari rezeki kamu mungkin dari situ kayak gitu. Tapi karena kamu tuh terlalu, ibaratnya terlalu dengerin orang lain gitu, kayak terlalu apa ya, terlalu takut untuk ngambil actionnya, atau terlalu mikirin nih, aduh nantinya gimana ya, aduh nanti ini bisa nggak ya, atau gimana, terlalu banyak mikir gitu tuh. Tapi ya itu prosesnya sih, prosesnya. Kalau misalnya kamu bisa ngelaluin itu, kamu bisa dapetin poin dari di Empressnya kayak gitu. Sorry ya kalau misalnya ada noise. Gimana kamu bakal terus-terusan ngerasa sakit hati karena nggak bisa fulfill atau nggak dapetin apa yang kamu mau gitu ya, secara finansial, secara materi, ya karena memang kamu sendiri yang buat gitu loh. Kamu sendiri yang nggak berani ngelangkah sama pasukan kamu sendiri, ibaratnya gitu. Pasukan kamu kan ada otak kamu, ada hati kamu, ada body kamu gitu kan, mind, body and your soul kayak gitu. Itu pasukan kamu yang bisa kamu gunakan gitu loh untuk bisa dapetin apa yang kamu mau. Tapi kamu sendiri yang ngesabotase diri sendiri kayak gitu, cuma gara-gara dengerin orang lain kayak gitu. Hidup kamu gitu, selagi itu ngerasa kamu bisa lebih baik dengan cara kamu, ya kenapa enggak kan gitu, kayak gitu. Jadi kayak yang kamu sendiri yang nyakitin diri sendiri sebenarnya kayak gitu. Terus di sini juga ada courage tuh kan, keluar kartu courage, berarti memang kamu ini nggak ada keberanian untuk bisa action, nggak ada keberanian untuk ngelangkah nih, ini loh gitu tuh, ini loh. Sebenarnya kamu tuh tahu gitu loh, tahu celah dari kenapa gitu tuh rezeki kamu tuh agak susah kayak gitu, agak sulit gitu misalnya kayak gitu. Tapi kamu sendiri tuh nggak ada keberanian untuk bisa ngubah itu kayak gitu. Terus diminta agar rebirth atau lahir kembali lah gitu, transforming lah, diubah gitu. Kalau kamu mau ngubah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kamu gerak, jangan diem aja cuma kayak berangan-angan, cuma kayak gitu. Kapan ya momennya datang? Nggak akan datang momen ke kamu gitu tuh, kamunya sendiri aja nggak mau gitu. Dan tuh di sini ada partnership, cari tim atau orang di sekitar kamu yang memang bisa diajak kerjasama, yang memang bisa diajak kayak yang ngubah hidup kamu juga, ngubah hidup kalian bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan apa ya, jangan kamu tuh malah dengerin orang lain yang ibaratnya nggak bikin kamu berkembang gitu, sedangkan ada orang misalnya di sekitar kamu yang bisa bikin kamu berkembang gitu loh. Tapi kamu nggak berani untuk ngambil take actionnya kayak gitu, percuma. Hidup kamu nggak akan berubah gitu tuh, dari 1 tahun ke 2 tahun ke depan tuh nggak akan gitu loh, nggak akan. Terus di sini, Am I apologizing for my truth? Kamu udah minta maaf dulu belum sama diri kamu sendiri? Sebenarnya kamu tuh tahu nih, kamu tuh tahu kalau misalnya the truth atau kebenaran dalam diri kamu adalah kamu tuh sebenarnya pengen punya sesuatu atau pengen dapetin apa yang kamu mau. Udah tahu jalannya, udah tinggal dijalanin doang. Udah minta maaf belum sama diri kamu yang terlalu ngedengerin orang lain kayak gitu? Kamu harus sering-sering minta maaf sama diri kamu, karena sebenarnya diri kamu tuh udah pengen kayak yang ibaratnya higher self kamu tuh udah kayak meronta-ronta, kayak ayo dong jalan, ayo dong gitu tuh, ubah nih yang tadinya begini jadi begini kayak gitu. Toh saya tuh sudah kasih loh, misalnya kata higher self, saya udah kasih orang-orang yang bisa dapetin loh celah kamu nih sebenarnya yang menghambat kamu tuh apa, sampai kamu tuh udah tahu nih jalannya tinggal ke sini kayak gitu. Tapi kok kamu nggak mau dengerin juga kayak gitu tuh. Nah ini kadang-kadang ini yang bikin ngehambat kamu. Makanya pokoknya intinya ini ada tuh, di sini ada change when you are brave enough to speak it. Jadi harus ngomong, harus berani kalau misalnya segala sesuatu di dunia ini tergantung sama kamu, bukan sama orang lain kayak gitu. Orang lain dengan hidupnya sendiri kayak gitu, kamu ya dengan diri kamu kayak gitu. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang udah umur atau udah di 25 tahun apa, pokoknya intinya ada di quarter life crisisnya kayak gitu, itu udah pasti pusing banget sih gitu tuh, pusing banget karena itu tuh saatnya dimana kita tuh tahu diri kita sendiri tuh kayak apa sih kayak gitu.
Sedangkan sekitaran kita gitu kan, orang-orang tetangga-tetangga atau misalnya keluarga atau apapun gitu tuh kayak yang neken kita untuk kayak ngikutin mereka kayak gitu. Tapi justru itu bisa lu tuh tahu jalan celahnya di mana, ibarat kayak gitu. Jadi empressnya tuh di mana kayak gitu. Minta maaf lah sama diri sendiri, setelah itu action ya. Kalau kalian emang mau ngerubah diri, ngerubah kondisi gitu tuh, kamu nggak bakal rubah kondisi kamu jadi lebih baik kalau misal kamu tuh nggak brave enough gitu. Udah dikasih jalannya, udah dikasih tanda-tandanya, udah dikasih ibaratnya udah dikasih gerbangnya, ini orang nggak mau masuk cuma gara-gara diomongin orang begini, diomongin orang begitu. Jadi kayak terlalu apa people pleaser jadinya kayak gitu. Padahal udah jelas-jelas nih universe tuh ngasih gitu loh, ini jalan buat kamu nih gitu tuh, jalan buat kamu gitu tuh. Kalau kamu dengerin orang lain ya itu jalan orang lain, bukan jalan kamu, percuma kamu gak akan sampai finish kayak gitu ya. Terus untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Untuk inisial ada S, ada B, ada K, ada N, ada X, ada I, ada J, ada C, ada S, ada U. Oke, X, S, B, K, N, I, C, S, U, J. Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada, mungkin di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL1. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen reading yang lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp Amin di description box. Sampai jumpa di reading agenda selanjutnya. Bye. Hello, untuk clear course, bagi kalian yang pilih PL nomor 2, mungkin aja kamu lagi nunggu jawaban. Kamu bimbang sama sesuatu mungkin kayak gitu, dan kamu butuh jawaban dari universe atau jawaban dari Tuhan gitu tuh ya, tentang sesuatu, entah itu kamu mau mundur atau mau maju, atau pokoknya intinya kejelasan tentang apa yang kamu tanyakan ke Tuhan gitu. Terus di sini ada Seven of Pentacles, ada Justice, ada King of Pentacles, ada Eight of Pentacles, ada King of Swords. Oke. Jadi untuk mengenai kondisinya sendiri di sini kamu mungkin sebenarnya ya, kamu tuh lagi kayak yang tinggal dapetin apa yang sedang kamu, maksudnya manifestasi kamu tuh udah mau turun kayak gitu, yang sudah kamu usahakan, yang sudah kamu doakan gitu ya. Dan kamu tuh emang sebenarnya lagi nunggu keadilan dari Tuhan. Ini aku nggak tahu ya, mungkin kalian ada urusan dengan hukum atau gimana gitu tuh, legal action ya, maksudnya kayak mungkin gono gini atau warisan atau pokoknya pembagian sengketa dan lain-lain. Aku nggak tahu ya, mungkin pengadilan ya, cerai atau gimana. Jadi kalian lagi nunggu kejelasannya, kalian bakal dapet di sini gitu tuh. Kalian bakal dapat keadilan dari universe gitu tuh. Dimana yang kalian yang sedang memperjuangkan hak-hak kalian di pengadilan, kalian bisa dapat itu gitu tuh, bisa dapetin itu. Ini ada King of Pentacles atau King of Swords, berarti memang legal action ya tentang uang itu kena banget di sini kayak gitu. Ataupun mungkin kamu kejelasan tentang sebenarnya kamu nih kedepannya atau future plannya apa sih gitu, maksudnya kayak gitu. Jadi kayak yang jalan terbaik untuk masa depan kamu, misalnya tentang pekerjaan impian kamu, atau mungkin pekerjaan kamu yang sekarang tuh nggak fulfill, akhirnya kamu pengen cari yang pekerjaan yang memang bisa menstabilkan kamu secara ekonomi kayak gitu, yang bisa bangun fondasi kamu secara kuat gitu loh, tentang keuangan kayak gitu. Ditambah lagi juga kamu juga punya kejelasan atau gimana ya, ada keberanian untuk tegas gitu loh, untuk tegas yang tadinya mungkin kayak yang ragu-ragu gitu, mau resign atau mau ragu-ragu, mau ibaratnya mau cari yang lain karena belum ada gitu, misalnya karena belum ada yang cocok misalnya kayak gitu ya, kamu dikasih nanti keberanian nih gitu tuh, keberanian untuk kayak making decisions. Dan decisions itu udah ditolong banget nantinya sama universe, karena itu berupa keadilan Tuhan ya, keadilan Tuhan buat kamu. Akhirnya kamu bisa milih hidup kamu tuh maunya kayak gimana kayak gitu. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu khawatir soal
kalau kalian khawatir akan kejelasan karena gak jelas gitu kan ibaratnya mau ke depan itu mau kayak apa, nggak perlu khawatir sama itu, karena Tuhan bakal kasih kalian fondasi yang kuat untuk bisa maju ke arah cita-cita kalian. Mungkin yang pengen beli rumah atau pengen gimana atau pengen merit mungkin kayak gitu, gak jelas kan mau maju atau mundur ke doinya misalnya kayak gitu, kalian bakal dikasih keteguhan hati juga sih gitu tuh, keteguhan hati. Jadi nggak perlu khawatir si doi ini gak jelas, karena kalaupun seandainya gak jelas pun Tuhan bakal kasih tandanya via mimpi ya, via mimpi ataupun kejadian-kejadian di sekitar kamu yang bikin kamu tuh kayak ragu-ragu gitu loh gitu, kalau emang orang itu nggak baik buat kamu ya misalnya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya terus-terusan kayak bikin kamu down, bikin kamu tuh terlalu obsesi banget ke orang itu, udah pasti red flag banget gitu lah, red flag banget, nggak bisa dilanjutin gitu. Tapi kalau misalnya kamu di sisi lain tuh dibikin nyaman misalnya kayak gitu, dibikin nyaman, terus kayak nggak khawatir sama apapun misalnya kayak gitu. Terus ditambah lagi juga orangnya juga memang ada di sekitaran kamu misalnya kayak gitu kan, orangnya di sekitar kamu dan selalu bantu kamu ngapa-ngapain misalnya kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya yang perlu diperjuangkan kan, ibarat itu ya layak lah gitu. Kadang-kadang orang sekarang itu terlalu terlalu berangan-angan gitu, orang yang nggak ada di depan mata tapi obsesinya gila-gilaan kan gitu ya, kadang kayak gitu. Jadi kalau kalian khawatir sama kejelasan akan masa depan kamu bakal dikasih kejelasannya gitu. Jadi jangan khawatir kayak gitu. Jangan khawatir karena kamu sudah minta dan manifestasi kamu bakal didengar kok, nggak bakal mungkin enggak gitu loh. Jadi pasti didengerin. Di sini ada balance, di sini ada miracle, ada freedom, oke. Bagi kalian yang memang mendambakan kebebasan, sebenarnya kebebasan itu bukan dikasih sama orang lain atau dikasih sama Tuhan ya. Kamu sendiri yang bisa bebasin diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi jangan nuntut, aduh pengen bebas gitu ya, aduh pengen gak diatur orang misalnya, aduh pokoknya intinya pengen ngelakuin apapun yang aku mau misalnya kayak gitu. Lah kamunya aja masih dengerin orang lain, kamunya aja masih gak berani untuk ngambil langkah untuk bisa ngebebasin diri kamu sendiri, yang ngapain ngeluh gitu. Kamu sendiri yang milih. Karena Tuhan itu selalu, your freedom is your birthright. Jadi ibaratnya kebebasan kamu itu adalah hak lahir kamu. Tuhan tuh udah kasih langsung gitu, kamunya aja yang mau ambil atau enggak kan kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian lagi nunggu kejelasan itu, tenang aja bakal ada keajaiban buat kalian. Intinya doa kalian dikabulkan, doa kalian, tapi jangan tanya kapannya ya, jangan tanya kapannya, bagaimananya. Namanya law of attractions, LOA itu, kalau misalnya seandainya kalian udah minta, itu haram banget bagi kalian untuk tahu, atau enggak haram banget bagi kalian untuk nyebut kayak gimana ya datangnya, atau harus apa ya, atau harus gimana ya, biar maksudnya biar kayak yang terlalu maksain lah misalnya kayak gitu, terlalu maksain itu biar cepet datangnya kayak gitu. Nah itu haram banget sih kalau misalnya itu. Jadi kamu tuh harus relax, harus ambil waktu untuk bisa istirahat dengan diri kamu sendiri, bisa balance antara batasan di mana kamu itu bisa istirahat sama batasan diri kamu untuk bisa ngerjain apapun yang jadi pekerjaan kamu sekarang kayak gitu. Jadi ya bebas itu adalah kamu yang buat kok, bukan orang lain yang kasih gitu tuh. Jadi ibaratnya kayak orang kalau misalnya aku tuh nggak bebas ngapa-ngapain gini ngeluh kayak gitu ya percuma kayak gitu loh, percuma, karena Tuhan tuh selalu ngasih kalian kebebasan secara utuh. Kalian sendiri aja yang nggak pernah lihat, kalian sendirinya aja yang ketakutan untuk dan ngerasa orang lain tuh terlalu ngatur kalian kayak gitu, kayak what the fuck kan ibaratnya. Terus kayak am I in my head or in my heart? Jadi harus dipisahkan nih gitu tuh. Sebenarnya yang tadi yang aku bilang tentang freedom tadi, tentang kebebasan kamu, sebenarnya kamu tuh di otak kamu doang nih. Sebenarnya kamu terjebaknya di otak kamu doang, atau ini tuh sejalan sama hati kamu juga gitu. Apakah hati kamu ngerasa terjebak, atau cuma otak kamu aja ngejebak kamu, terus hati kamu juga ikut-ikutan kejebak di situ. Jadi ibaratnya hati sama pikiran itu harus sejalan. Kalau misalnya kalian ngerasa diri kalian tuh, kalian tahu gitu tuh, kalian dikasih kebebasan sama Tuhan, tapi kan otak kalian yang bilang, oh orang ini mencegah saya untuk bisa bebas gitu, orang ini begini, kan itu kan persepsi kalian. Padahal kalau kalian mau pergi dari rumah, pergi aja dari rumah, ibarat kayak gitu kan. Atau kalau misalnya kalian pengen resign dari perusahaan, ya resign aja sekalian kayak gitu kan. Atau misalnya kalian pengen bebas dari toxic relationship, ya kalian putus gitu kan ibaratnya.
atau kalian yang itu kan simple like that gitu loh. Asalkan kamu berani gitu tuh, pasti ada miracle ya, pasti ada keajaibannya untuk itu. Tergantung kamunya mau atau enggak. Kamu tuh kebiasaan. Ini aku ngeliatnya ada orang-orang yang biasanya kayak gini, udah tahu jalannya untuk bebas tuh seperti ini, ngeluh aja terus gitu tuh kan, ngeluh aja gitu tentang oh saya nggak bisa bebas gini gini gini, oh kenapa kok hal yang aku mau tuh belum datang gini gini, ngeluh aja terus kayak gitu, nggak pernah ngeliatin hal-hal bagusnya yang udah dia dapetin sekarang, ibarat kayak gitu kan. Makanya tolong harus sejalan juga nih sama hatinya tuh pengennya apa, pikirannya juga harus ke sana. Jangan sampai hatinya tuh pengen bebas tapi pikirannya sendiri yang ngeblok sendiri gitu tuh. Oh iya ya, ada orang ini yang nggak bisa ngejinin aku bebas, atasan akunya yang kayak gini, dia belum bisa ngelepas aku gini atau gimana. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus sejalan. Kalau misalnya memang kamu hatinya pengen bebas, ya kamu tinggal kasih strategi untuk diri kamu untuk bisa bebas dari sana gitu. Oke, untuk zodiak sendiri di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, ada Aquarius, Gemini. Inisialnya ada L, ada S, ada F, S-nya kebalik dong. Ada B itu ya. L, S, L, S, D, B, I, Y. Oke, ini inisialnya. Kalau misalnya nggak ada di sini, mungkin tadi di zodiak yang sudah aku sebutkan tadi. Oke, aku kira cukup untuk PL2. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye. Halo, bagi kalian yang pilih PL nomor 3 yaitu Tiger Eye. Kita lihat nih ya. Pesannya apa sih? Di sini ada Judgment. Aku nggak baca kebalik ya. Ada Wheel of Fortune. Ada Eight of Swords. Ada The Hermit. Ada The Death. Thank you so much. Oke, jadi kalau kondisinya sendiri sebenarnya gini, kamu tuh harus memutuskan sesuatu. Ini hampir PL1, PL2, PL3 ini hampir energinya hampir sama ya menurut aku. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa resonasi sama yang ini, kamu bisa cek PL2, PL1 juga ya, 1 PL2 juga, karena menurut aku ini hampir sama. Jadi kamu ada dalam posisi dimana kamu harus memutuskan sesuatu. Kamu ini ada jebakan, atau misalnya kamu ngerasa terjebak, kamu ngerasa kayak hidup kamu tuh nggak berputar di situ-situ aja, bosen, atau misalnya kayak yang capek aja, rutinitasnya kayak gini, atau gimana. Sebenarnya kamu harus memutuskan sesuatu gitu tuh. Kamu mau jalan ke kebahagiaan kamu, atau kamu mau tetap di situ untuk segala kesedihan kamu. Kamu tanya ke diri kamu sendiri, kamu tanya ke dalam diri kamu sebenarnya apa yang butuh diubah, kayak gitu. Karena kalau misal kamu stuck, kalau kamu nggak bisa jalan ke depan, misalnya kayak gitu ya, kayak yang nggak berputar sekali roda kamu, berarti kamu tuh ada yang salah nih, ada energi yang stuck. Kamu lihat lagi di dalam diri kamu, sebenarnya beliefs kamu atau pemahaman kamu tentang dunia ini apa. Hal simpelnya misal kayak yang kenapa ya gitu tuh, aku tuh ngerasa bosen sama kerjaan aku, misalnya aku tuh ngerasa bosen dengan dunia ini, semua orang tuh kayaknya nggak ada yang bisa ngertiin aku atau gimana misalnya kayak gitu. Dilihat lagi, berarti ada inner child, mungkin yang inner child kamu atau luka masa kecil kamu yang lagi ke surface, atau lagi ibaratnya lagi naik ya, lagi naik, dan kamu lihat di situ udah terhealing atau belum, atau sudah kamu temukan atau belum. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngerasa bosennya tuh kenapa, capeknya itu kenapa. Misalnya kayak, kak aku nggak tahu capek aja, nggak tahu kenapa, kadang-kadang suka sedih atau gimana, itu karena kamu terlalu megang beban sangat berat gitu loh, beban yang sangat berat sampai kamu nggak bisa analisa ini apa nih gitu, maksudnya sedihnya tuh kenapa, kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi sorry ya kalau misalnya ada suara kipas ini lagi, aku nyalain kipas karena gerah. Dan menurut aku kalau ada posisi yang seperti ini kayak gitu kan, ibaratnya kamu cuma butuh keberanian untuk melangkah dari zona nyaman kamu. Misalnya kayak kamu tuh
um, capek, misalnya capek atau lagi frustasi tadi, depressed tadi ya, ya kamu tinggal tanya sama diri kamu, sebenarnya yang membebani kamu tuh apa sih gitu, maksudnya kayak gitu. Nih, pertama kamu tanya dulu di bagian mana di badan kamu ibaratnya yang ngerasa terbebani. Misalnya kayak yang aku tuh capek, kayak yang nyesek tuh di hati misalnya kayak gitu, berarti kamu terlalu megang beban emosional yang sangat berat, atau mungkin kamu tuh di sekitaran orang-orang yang nyakitin hati kamu tapi kamu diemin gitu, atau kamu tumpuk terus kayak gitu sampai akhirnya kamu ngerasa capek sendiri kayak gitu kan. Misalnya kamu ketika kamu lagi ngerasa kak aku capek, dan yang dirasain tuh apa, misalnya kayak pegel di pundak misalnya kayak gitu, itu juga masuknya ke heart chakra juga. Jadi secara emosional kamu di abuse sama orang. Jadi kamu tuh ada emosional kamu keganggu, atau hati kamu nih keganggu nih kayak gitu. Misalnya kamu ditanya capek kenapa, jadi dilihat dulu simptomnya atau penyakitnya kamu yang kamu rasain sakit atau pegel atau pusing itu di mana. Misalnya kayak pusing, oh di kepala pusing, berarti kamu terlalu banyak overthinking kan kayak gitu, padahal sesuatu di realita kamu belum tentu seperti itu. Atau aku sering, misalnya aku kak sering sakit perut misalnya aku lagi bilang capek ini, misalnya ketika kamu bilang capek kak gitu, dan yang kamu rasain tuh nggak enak di sekitaran perut gitu misalnya kayak gitu, berarti yang bikin kamu capek itu sebenarnya kepercayaan diri kamu nggak percaya diri akan sesuatu, kamu banyak takutnya kayak gitu. Terus misalnya kayak yang aku ada masalah sama pencernaan, misalnya kayak konstipat, misalnya aku kurang bisa BAB misalnya kak gitu akhir-akhir ini misalnya kayak gitu ya, simptomnya misalnya kayak gitu, berarti kamu memang kayak yang nggak bisa nih gitu loh, nggak bisa expand kreativitas kamu mungkin kayak gitu, kayak kurang bisa self expressions lah gitu tuh ibarat kayak gitu. Dan kayak apapun tuh ditahan sama kamu tuh kayak gitu. Misalnya kalian yang perempuan yang punya simptom agak susah lancar head misalnya kayak gitu, head yang kurang lancar misalnya kayak gitu, berarti kamu biasanya kalau yang kayak gitu tuh kurang ayang kurang kasih sayang. Maksudnya kayak gimana, kayak yang kamu tuh ngerasa kalau diri kamu nggak worth it, kamu ngerasa kalau misalnya ada, berarti ada penyakit, kamu tuh kurang dicintai sama orang, atau kamu tuh ibaratnya ngerasa diri kamu tuh nggak worth untuk siapapun gitu, diri kamu tuh nggak pantas untuk siapapun ibarat kayak gitu. Jadi ada kayak gitu, misalnya kayak gitu kram misalnya lagi head kram misalnya kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu diperhatikan tuh sakitnya di sebelah mana. Itu biasanya ini sih biasanya kayak nunjukin ke kita gitu loh, kalau kita tuh salah di sini, yang harus diperbaiki itu yang kayak gini kayak gitu misalnya. Atau enggak misalnya kamu kayak sering sakit tenggorokan, panas dalam misalnya kayak gitu kan ya, berarti kan kamu kurang bisa ngutarain apa yang kamu mau gitu tuh ke orang lain kayak gitu. Terus misalnya kayak pening di sekitaran ini loh, pening di sekitaran alis nih sakit gitu kan, kadang-kadang suka sakit gitu kayak gitu. Nah berarti kamu tuh kurang bisa, ibaratnya kurang bisa percaya sama intuisi kamu. Sebenarnya intuisi kamu tuh udah ngasih kamu tanda atau jalan yang bagus, tapi kamu nolak, kamu denial, biasanya kayak gitu ya gitu. Atau enggak kalau kamu sakit kepala di ubun-ubun bisa lagi gitu ya, sakit kepala di ubun-ubun, berarti memang kamu tuh kurang doa. Berarti kamu kayak nggak percaya Tuhan itu bakal kasih kamu yang terbaik, kamu marah sama Tuhan kalau misalnya kamu ngerasa sakit kepala di ubun-ubun ya tuh. Nah itu tuh harus ditransformasi juga, untuk bisa biasa kamu ubah ya, kamu cari simptomnya, kamu cari penyakitnya di mana, setelah itu langsung kayak ubah itu. Kan nanti banyak tuh di Google kayak yang gimana caranya, misalnya kayak kamu gimana caranya menaikkan rasa pede, gimana caranya mengutarakan apa jadi kayak gitu sesuai dengan simptomnya kamu, nanti baru deh rodanya berputar gitu ya. Dan di sini juga di sini ada gentleness, ada celebration. Oke, jadi kamu tuh harus, ini nyambung banget, kamu harus bisa lebih lembut lagi sama diri kamu sendiri. Kamu tuh terlalu keras dengan diri kamu terlalu ngepress semuanya di kamu, sampai akhirnya kamu punya simptom atau punya kayak gejala-gejala kayak gitu loh gitu. Kamu terlalu keras untuk diri kamu sendiri kayak gitu. Ringanin gejalanya dengan cara ya kamu tahu gitu loh, kamu tahu dulu salah kamu di mana, nanti kamu bakalan dapet hasil yang positif deh gitu tuh. Kamu bakal kerasa bedanya gitu ketika kamu kerjain tuh si PR dari
simptomnya kamu tadi yang aku maksud itu. Karena nanti kamu juga bakal berputar, bakal dapet pencapaian gitu tuh. Dan what excuse am I making right now? Oke. Ini tanda bahwa kamu selalu menunda-nunda sesuatu. Jadi apa nih kira-kira yang kamu tunda-tunda gitu tuh? Misalnya kayak tadi kan, kayak kamu nggak bisa ngomongin apa yang kamu mau, apa yang ada di dalam otak kamu untuk ke orang lain misalnya kayak gitu. Kamu kan nunda untuk nggak ngomongin itu, kayak gitu. Terus udah gitu kamu juga misalnya tadi ya ada masalah dengan hati, di sekitar hati atau sakit punggung, biasanya itu kan kayak berarti kamu terlalu nahan emotion kamu mungkin nahan nangisnya kamu nahan sedihnya kamu, bilang kalau itu tuh nggak bagus, ini tuh nggak baik buat kamu, misalnya kayak gitu kan. Nangis berlebihan itu nggak baik buat kamu. Baik aja sih nangis berlebihan asalkan nggak berlarut-larut banget ya kayak gitu tuh. Kamu kan ibaratnya bisa memproses emotion kamu kalau kayak gitu caranya kan gitu. Jadi apa nih yang ditunda-tunda gitu tuh untuk healingnya kamu nunda healingnya kamu, dan yang aku lihat nunda healingnya kamu, makanya kamu ngerasa terjebak, ngerasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain di situ-situ aja ya, karena kamu sendiri nggak paham simptomnya ada di mana gitu. Kamu sendiri nggak paham caranya untuk bisa maju tuh kayak apa, kayak gitu ya. Untuk zodiak sendiri di sini ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Virgo, ada Scorpio. Ini ya semua zodiak ada di sini. Terus di sini ada Y, ada D, ada F, ada N, ada I, ada X, ada Z. Ya, ini nambah lagi jadi V, ada J, ada M, ada C. Oke, jadi ini inisialnya. Kalau misal kalian nggak ada, mungkin nggak ada inisialnya ya. Tadi di zodiak sudah kesebutkan, kebetulan ada Wheel of Fortune, berarti semua zodiak ada di sini. Oke, sekian. Kalau misal kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye.